Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Shalom, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Shalom Pak, suara belum kedengeran. Segala pujian syukur bagi. Salam, selamat pagi. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala kemuliaan, segala pujian berbagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Ku angkat hati, angkat suara, ku bawa jiwa dan rohku Tuhan. Pulihkan hidupku, penuhi dengan kasih dan rahmat-Mu ya Bapa. Naik
Berikan syukur, segala hormat, segala pujian bagimu. Tak berkesudahan kasih setiamu, rahmatmu selalu baru setiap pagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, saya persilakan langsung kepada Bu Erni. Halo. Suaranya belum kedengeran, Bu. Shalom. Sudah kedengeran belum? Ya, terus? Sudah? Ya. Shalom, puji Tuhan. Langsung aja ya. Kita mau belajar dari... Kita belum doa singkat. Oh, belum doa. Ya, silakan Ibu langsung boleh. Yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini, Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mau belajar lagi tentang Engkau Tuhan, agar kami boleh lebih lagi, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu, agar kami boleh memuliakan-Mu dengan hidup kami. Biar kami di sini boleh belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, lanjut. Kita mau belajar tentang Matius 14. Matius 14, saya yakin semua udah pada tahu ya kisah ini. Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas. Suaranya bergaung ya? Enggak, di sini enggak. Di sini enggak, Bu. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang saya pengen kupas di sini, pengen di-highlight. Ya. Kira-kira jam 3 malam itu sudah gelap dan ditulis di sini bahwa murid-murid itu perahunya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Beberapa mil itu jauh banget ya. Tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa. Di tengah kegelapan itu dan jarak yang jauh, tapi Tuhan tetap bisa menemukan kita posisi yang tepat. Kita ada di mana, walaupun dalam gelap. Lalu di kisah walaupun jaraknya jauh ya. Lalu murid-murid Lalu di sini ditulis bahwa pada saat murid-murid itu melihat Yesus dari kejauhan, dari kegelapan, mereka tidak dapat mengenali Tuhan, tidak dapat mengenali Yesus. Padahal mereka sudah lama bergaul dengan Tuhan.
Itulah kita pada saat kita ada di dalam kegelapan, kita tidak melihat Yesus karena kita tertutup oleh kegelapan, oleh masalah kita. Dan kalau kita seperti tadi jauh bermil-mil dari Tuhan Yesus, kita tidak dapat mengenali Yesus karena walaupun kita lama bergaul sama Tuhan, tapi malah murid-murid melihatnya bahwa itu hantu gitu. Yang penampakan yang bisa membawa ketakutan. Ya. Kita begitulah kita. Apa yang kita lihat kadang-kadang, padahal itu Yesus ya. Apa yang kita lihat tidak selalu seperti apa adanya. Suaranya bergaung ya? Enggak, di saya enggak. Enggak tahu kalau tempat Bu Erni apa ada Ganggu yang konsentrasi. Oke. Lanjut. Bentar. Sampai mereka melihat Yesus hantu katanya. Yang membuat mereka takut di sini atau di sana sehingga mereka ketakutan. Sampai Yesus sendiri yang bilang, Yesus sendiri yang menyatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Siapa yang dilihat mata mungkin buruk, seperti itu hantu, membawa ketakutan, yang dilihat murid-murid itu. Tapi di balik itu, ternyata itu Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, walaupun yang kita lihat secara mata jasmani itu masalah yang membawa ketakutan. Lalu, tapi di sini Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan di sini dibilang, pada saat kita nih secara manusia daging, pada udah lihat, Tuhan udah bilang bahwa ini aku, tenang ini aku. Dia masih tetap ragu-ragu. Tuhan, kalau memang benar di sini tulisannya, Tuhan, kalau memang benar itu aku, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Masih belum percaya banget gitu. Benar Tuhan gitu. Kalau ini nih, seperti kita, iya sih percaya ada Tuhan. Tapi Tuhan, kalau misalnya engkau menyembuhkan aku akan begini. Tuhan, kalau engkau menolong aku akan begini. Seperti itu. Tetap menguji Tuhan. Dan di sini tulisan perahu itu diombang-ambingkan angin sakal. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya lihat angin sakal itu angin yang bergerak dari depan, dari haluan, sehingga perahu itu nggak bisa maju. Berusaha keras supaya bisa maju karena anginnya itu mendorong ke belakang, karena dari depan mendorong ke belakang dan bisa muter-muterin itu perahu. Seperti itu juga, masalah bisa mengombang-ambingkan hidup kita, bisa mengombang-ambingkan, menggoyahkan iman kita, bahkan bisa membuat kita berputar arah, ya kan? Banyak orang-orang yang karena masalah jadi beralih dari Tuhan, jadi tidak percaya Tuhan, jadi berbelok kepada Tuhan. Seperti itu juga angin sakal ini seperti masalah yang berputar-putar, membuat kita bisa berubah haluan, kita bisa berubah pikiran. Tapi akhirnya Yesus bilang, di sini Yesus bilang, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Petrus bisa seperti Yesus, berjalan di atas air, menginjak masalah-masalah yang ada di depan dia, mengubah ketakutan. Akhirnya Petrus kan tanpa takut dia turun dari perahu dan dia berjalan di atas air. Tapi pada saat dia merasakan angin lagi, merasakan hembusan angin, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Seperti itu.
kita kalau sudah di dalam Yesus teguh, terus kita kembali goyah akan kembali melihat masalah lagi, dia akan goyah lagi. Baru dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi kalau kita sudah dalam Yesus, kita teguh, terus kita lihat lagi masalahnya, kita akan kembali goyah. Maka itu tetaplah berakhirnya Tuhan bilang, Tuhan mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di situ kita sudah tahu itu Tuhan, kita sudah tahu ada Tuhan, ya kan? Seringkali kita udah tahu ada Tuhan, udah tahu Tuhan itu melakukan mujizat, udah bergaul lama sama Tuhan, tapi kita masih aja bimbang. Kemarin Hans kehilangan handphone kan. Saya kadang-kadang, aduh Tuhan iya sih, waktu awal-awal iya sih, udahlah. Tuhan percaya bahwa saya pengen, Tuhan saya percaya Tuhan tuh bisa melakukan apapun. Tuhan saya, orang-orang bilang, ya udah nggak apa-apa, ntar handphonenya mau diganti dengan yang lebih baik. Tapi dalam hati saya, enggak Tuhan, itu aja balikin. Itu maunya saya, itu seperti itu, maunya saya. Tapi beberapa hari sebelumnya memang saya udah diingetin sama Tuhan kisah yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan tidak menolong. Ternyata kenapa sebelum-belumnya Tuhan ngingetin saya kalimat itu. Kalaupun Tuhan tidak menolong, tapi aku akan tetap menyembah dia. Oh gitu, saya nih jujur, sekarang saya lagi nggak punya uang. Handphone hilang. Dan Hans itu kan sering ngedit, nggak bisa pakai handphone yang 1 juta gitu, nggak bisa. Bukan karena apa-apa, tapi karena kan dia butuh gitu. Dia butuh handphone untuk itu. Tuhan, itu kadang-kadang saat Tuhan tidak dapat dimengerti, itu saya. Kan kenapa sih Tuhan kok tahu ini nih? Memang kesalahan kita sih. Tuhan percaya aja sih Tuhan tetap baik. Terus saya kan nangis. Saya nangis. Hans bilang, saya dihotbahin sama Hans. Mama nggak usah sedih. Mama nggak percaya Tuhan. Mama begini. Mama yang bilang sendiri gini. Dalam hati saya, aduh, orang tua ya yang dihotbahin sama anaknya gitu. Aduh, iya sih yang dia katakan benar. Tapi namanya kita kan, tapi kan boleh deh Mama sedih gitu. Tapi nggak boleh berlarut-larut, mah. Mama sedih tuh dari tadi, nggak bangkit gitu. Nggak move on, udah move on. Ya juga sih, aduh Tuhan. Dia balikin apa kata-kata yang saya pernah keluarkan. Jangan bersedih lama-lama. Percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan baik sih. Lah kok saya yang jadi, ya puji Tuhan lah itu. Jadi gini, poin yang saya mau garis bawahi di sini adalah dimanapun kita, apapun keadaan kita, seberapapun kita pergi jauh dari Tuhan, Tuhan tetap akan menemukan kita. Tuhan akan tetap tahu kita sedang mengalami apa. Tuhan tahu pada saat kita dilingkupi dengan kegelapan, Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Lalu Yesus mungkin tidak datang pada saat badai itu ada, tapi dia pasti datang kayak gitu. Tuhan memang belum tahu. Kadang-kadang kita, Tuhan mana ya, pada saat kita ada masalah, Tuhan mana ya. Tapi percaya aja, saat ini mungkin Tuhan biarkan gitu maksudnya. Tuhan biarkan kita menikmati proses. Tapi percaya, Tuhan pasti datang. Tuhan pasti menolong. Lalu kayak gitu, Tuhan mungkin tidak datang pada saat kita mengharapkannya gitu. Tuhan, ini saatnya Tuhan nolong saya. Tuhan, saya lagi butuh Tuhan. Ayo Tuhan datang, ayo Tuhan tolong gitu. Tapi Tuhan tahu waktunya kapan. Dia harus hadir, dia harus menolong, itu Tuhan lebih tahu waktunya kapan. Apa yang dilihat mata mungkin buruk, tapi di balik itu Tuhan pasti punya rencana yang baik. Kita lihat masalah mungkin sumber ketakutan, tapi Tuhan bilang jangan takut. Lalu dia mengulurkan tangannya dan dia menolong kita. Puji Tuhan, cukup sekian, silahkan yang mau meneruskan atau
mengoreksi. Ya, terima kasih. Silakan mungkin langsung aja. Bro Adam, saya silakan dulu Bro Adam nih. Saya balikin ke Bro Adam dulu mungkin. Lainnya yang ada punya tanggapan atau Kok kurang kenceng ya, Bro? silakan saya serahkan kepada yang lainnya yang punya Ya. kesaksian atau mau menambahkan. Ya. Pak Wid, mana Pak Wid? Baru masuk. Pak Wid, kenapa Pak Wid? Langsung nggak tahu hilang sendiri. Nggak ngerti saya kenapa kok tiba-tiba Ada, silakan. Ya, Bu Patik, shalom Patik, Pak Oto, shalom, Bu Sis, shalom. Pagi hari ini terima kasih Bu Erni menyampaikan dari Matius tentang Yesus berjalan di atas air, Pak Wid. Tadi udah sempat dengerin ya Pak Wid ya? udah sampai akhir. Ya, jadi kalau saya dalam kondisi seperti Bu Erni ya, mungkin terus paginya diminta sharing gini seperti sekarang nih, saya agak terus terang agak kurang ini ya, sedang mengalami seperti ini gitu, terus disuruh sharing. Kadang-kadang kalau saya berpikir apa yang mau saya sharingkan gitu, sementara saya sedang mengalami hal yang kurang baik dalam hidup ini. Nah, kalau dulu-dulu kadang-kadang saya cuek, tapi kalau sekarang kadang-kadang saya suka berpikir bagaimana saya menyaksikan sesuatu gitu dari kehidupan saya yang sedang mengalami hal seperti ini. Tapi kalau melihat bacaan tadi, ya justru melewati keadaan yang sulit itu murid-muridnya mengalami mujizat gitu. Jadi artinya memang secara manusia kadang-kadang kita tidak terfikir ya apa yang sebetulnya rencana Tuhan di balik semuanya gitu. Ya itu yang dari saya, silakan mungkin yang lain. Bro Adam, ada Bro Adam? Ya, silakan Bu Lisa. Hari ini tukeran sama Bu Erni, silakan Bu Lisa. Ya, saya cuma menambahkan sedikit Kak Yos. Kalau saya sih bilang pas banget gitu loh. Kalau saya tukeran sama Bu Erni itu pas benar karena apa yang dibawakan juga pas benar dari dari yang Tuhan kasih itu kepada kehidupannya pas gitu loh Kak Yos. Kalau menurut saya ya, Tuhan mengizinkan setiap manusia, semua deh saya rasa enggak walaupun pendeta atau siapapun itu menghadapi setiap permasalahan, tapi berbeda-beda gitu loh maksudnya. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena Tuhan juga memberikan kekuatan lebih dari apa yang kita dapat gitu loh maksud saya. Saya bersyukur punya adik tuh, Bu Erni tuh sangat baik, sangat kuat gitu dalam menghadapi permasalahan hidupnya gitu. Bener memang lagi susah lah, namanya semua manusia saya rasa pada saat ini lagi susah ya Kak Yos ya. Dapat lagi Tuhan izinkan pencobaan seperti ini gitu. Saya tahu kok Bu Erni pasti kuat gitu menghadapi setiap permasalahan, dan saya juga bilang Tuhan nanti akan berikan yang lebih baik dari apa yang hilang sekarang, saya bilang gitu kan. Ya kalau menurut saya sih itu pas gitu Pak ya, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Bu Erni untuk memberikan kekuatan dalam kehidupannya, dan saya rasa dia kuat gitu loh, dan dia kuat menghadapi semua ini. Saya tahu Bu Erni kayak gimana gitu kan,
dari dulu lah, itu dia yang paling kuat gitu dalam keluarga saya, gitu aja sih. Itu aja Amin. yang saya dapat. Ya, amin, amin. Ya, ya kadang-kadang ya itulah pencobaan datang pada saat yang tidak diduga seperti itu. Ya, Silakan, pas kalau menurut saya. Pas. Silakan, Pak Wid mungkin boleh. Bro Adam nih, kelihatannya Bro Adam sudah ada hikmat nih, dari matanya saya bisa menerawang. Oh, Pak Wid udah buka itu Oke. apa? Ya silakan Pak. Ya, salam, selamat pagi Salam. semuanya. Di dalam perikop tentang Yesus berjalan di atas air, ini banyak hal yang ditunjukkan Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Bagaimana demonstrasi Tuhan Yesus menundukkan gelombang atau air sakal yang membuat masalah kehidupan semua orang, kita semuanya orang. Itu ternyata dapat diteduhkan ataupun juga di situ bisa menyelamatkan kita semuanya. Terlebih-lebih apa yang Petrus lakukan itu juga contoh dalam hidup kita dalam menghadapi masalah. Sebenarnya Petrus ini orang yang orang yang ekstrim dalam mengikut Tuhan. Ekspresif. Dia percaya, ya, jadi dia percaya sekali sama Yesus sehingga dia berani sampai terjun di tengah badai ya. Di tengah badai dia terjun di air yang jelas pasti menenggelamkan dia. Tetapi dia tidak melihat itu. Kenapa? Karena pada saat itu Petrus itu memindahkan hatinya bukan kepada dirinya sendiri, melainkan dipindah di dalam hati Kristus. Pikirannya bukan dalam pikirannya sendiri, tapi ditaruh di dalam pikiran Kristus. Nah, ini yang terjadi. Nah, Yesus sendiri sebetulnya ada yang paling dalam tujuannya untuk membuat seluruh mujizat apapun termasuk ini, cuman memberitakan tentang apa yang terjadi dalam kerajaan surga. Pada saat awal mula Tuhan Yesus mulai pelayanan, dia menyatakan kerajaan surga. Bahkan di dalam Lukas 16 ayat 16 dia mengatakan jangan lagi kamu berpikir yang lain tentang perjanjian lama dan lain sebagainya, tidak usah. Pikirkanlah kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu tenang, tidak seperti apa yang terjadi di dunia. Nah, itu pindahkanlah hatimu di dalam kerajaan surga. Maka kamu mengikuti aku, mengikuti Yesus. Saat mengikuti Yesus, Petrus bisa berjalan. Tapi kembali manusia itu sifatnya kayak Petrus juga. Kadang-kadang seperti Bu Erni tadi, kadang-kadang juga ada keraguan. Saat ragu sedikit, kita akan tenggelam. Kita akan disedot lagi oleh masalah kehidupan di bumi yang sebetulnya tidak ada sama sekali hubungannya dengan kerajaan surga. Nggak ada sama sekali. Kalau kita dipindahkan terus dalam kerajaan surga, hari demi hari seperti sekarang kita mulai ibadah. Jadi saya ibadah itu jam 5 ya, sekarang ini kita bangun tidur sampai kita tidur malam itu ibadah kita. Terus menerus kepada Tuhan kita harus pindahkan hati kita. Kenapa kok hati? Karena hati tempatnya kejahatan dan tempatnya juga kebaikan. Nah, karena itu jangan ikuti hati yang mau berpikiran jahat, tidak baik, kita pikirkan hati yang baik di dalam Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, kita berjalan dalam kebenaran yang sesungguhnya, yaitu menciptakan kayak Yesus menciptakan kerajaan Allah di bumi. Yesus membangun satu-satunya orang yang membangun kerajaan Allah di bumi supaya menjadi alternatif bagi seluruh umat di bumi yang 1 Yohanes 5 ayat 19 sudah dikuasai oleh raja kerajaan dunia, yaitu iblis. Kita semuanya dikuasai, pikiran kita itu sudah di kedagingan kita jelas sudah berdosa. Tapi Tuhan Yesus memberi alternatif. Ayo aku bangun kerajaan surga, sistem kerajaan surga kamu pilih atau pakai sistem kerajaan dunia. Kalau kamu berpikir kerajaan dunia, kamu akan tenggelam kayak Petrus.
Tapi kalau kamu pikir dalam kerajaan surga, maka yang terasa adalah apa? Kita bisa berjalan di atas air. Artinya apa? Kamu sanggup mengatasi segala masalah apapun. Di dalam 1 Korintus 10 ayat berapa itu? 13 ya. Ya seperti itu yang terjadi. Karena itu marilah kita semuanya, orang-orang yang sudah lama percaya pada Yesus, kita tidak mudah untuk supaya kita beralih dari pikiran dunia ke pikiran kerajaan surga. Nggak mudah. Itu hanya bisa kalau kita sadar terus tiap hari. Makanya saya bilang, ayo ibadah kita ini mulai dari bangun tidur sampai kepada tidur malam. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan hanya minggu. Minggu itu cuman apa namanya? Perayaan aja, ibadah raya saja. Tetapi Senin sampai Sabtu itu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus beribadah. Apapun juga bagi Tuhan. Keperluan kita apapun bagi Tuhan. Sehingga dikatakan seperti dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 kalau nggak salah mengatakan baik makan dan minum atau kamu melakukan apa saja, lakukanlah itu semua dengan tujuan yaitu kemuliaan Allah. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita bisa menikmati yang namanya kerajaan Allah di bumi bersama Yesus. Itu seperti Petrus mengalami. Kita harus tahu bahwa ternyata kita diselamatkan itu bukan terus kemudian kita selamat, tapi kita harus berjuang. Kalau dalam Roma 8 ayat 12 dikatakan kita berhutang. Kita berhutang dengan Tuhan Yesus, yaitu apa? Harus hidup menurut roh, bukan menurut daging lagi, kata firman. Nah, kalau kita tidak menurut daging, kita tidak akan melihat yang namanya masalah kehidupan atau gelombang. Mari kita sama-sama pindahkan hati setiap hari. Supaya apa? Roh yang ada di dalam batin kita ini menyatu dengan hati, sehingga apa yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, kita kerjakan apapun juga, itu semuanya adalah pekerjaan Yesus Kristus selama di bumi yang kita contoh. Itu saja dulu, silahkan yang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Silakan Bro Adam, mungkin kita masih ada waktu sedikit. Boleh? Ya, terima kasih Bu Erni sharingnya. Luar biasa sekali, di mana memang kalau kita kehilangan barang, apalagi itu yang kita butuhkan atau kita sayangi, itu memang kerasa banget gitu di hati kita itu. Terasa ngenes gitu. Walaupun memang setelah kita pikirkan ya memang itu sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan. Kadang-kadang tapi pas terjadi itu kan kadang-kadang kita suka gimana gitu kan, apalagi pikiran kita atau hati kita gitu. Oleh karena itu memang yang berasal dari dunia itulah hati kita, di mana hati kita itu atau pikiran kita itu bersatu dengan apa yang ada di dunia. Makanya di dalam firman Tuhan kan bilang Tuhan Yesus itu hanya melihat hati kita, hanya melihat hati kita gitu. Benar kata Hans, atau seringkali kita tahu jangan berlarut-larut, jangan berlarut-larut. Tapi ya gimana kenyataannya seperti itu, kita juga nggak mau berlarut-larut gitu kan, walaupun kita tahu kebenarannya, tetapi tetap terkadang kita sebagai manusia itu ada pikiran seperti itu. Tetapi saya mau sampaikan ke Bu Erni, semua itu memang ada maksud Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menguji Bu Erni, Hans, tapi tetap percaya, tetap kuat, seperti Bu Erni bilang, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Itu aja dari saya, terima kasih. Iya, saya mau nambahin. Ya, silakan Bu. Ya, saya di dalam hati saya teriak, ngingetin saya,
woi itu cuman handphone, woi gitu. Itu cuman harta dunia. Tuhan pasti nolong gitu. Oh iya Tuhan, saya malu sama diri saya sendiri. Aduh Tuhan, kayak Om Wid bilang, itu cuma duniawi gitu. Dan percaya Tuhan pasti nolong gitu. Aduh saya jadi malu sama diri saya. Woi, kan udah kenal Tuhan. Masa cuman karena handphone aja sampai galau gitu. Jadi sekarang saya udah oke kok. Saya udah move on. Itu cuma harta dunia, itu cuma kedagingan, itu cuma bukan masalah rohani, bukan masalah kerajaan kekal. Malu gitu sama orang-orang dunia. Cuman gara-gara hal sepele kok galaunya kelamaan gitu. Amin, amin. Bu Sis kelihatannya sudah memegang-pegang kepala nih, ada yang mau disampaikan? Oke, saya jadi ingat berapa tahun yang lalu nih. Shalom semuanya. Shalom ya. Kalau ingat, kalau kehilangan milik sendiri itu masih biasa. Tapi kehilangan punya orang yang kita pinjam itu luar biasa. Jadi saya pernah ngalami juga, Bu, kehilangan kamera sekolah yang harganya lumayan. Jadi kalau orang bilang beli sendiri nggak mampu, tapi gantiin punya orang mampu. Nah, tapi itu pembelajaran ya. Terus handphone sendiri hilang, kalau handphone sendiri itu hilang kan bukan handphonenya yang sayang, tapi data-datanya. Ya. Karena sekarang kalau handphone itu kan kayaknya sekarang handphone lebih utama daripada suami atau istri atau anak. Kalau saya lihat loh, tapi saya tetap sayang sama anak sih. Karena pagi-pagi yang dicari mata masih ngantuk, yang dicari handphone, bukan anak atau suami. Tapi namanya pembelajaran itu pasti. Saya pernah berapa kali kehilangan handphone anak saya juga. Tapi buat saya pribadi itu bukan hanya pengalaman atau move on aja, tetapi itu jadi pembelajaran kita supaya nanti jadi lebih hati-hati. Jadi anak saya Ivan, Regina itu pernah ngilangin handphone dan saya jadi setiap jalan tuh selalu ingat taruh di mana tempatnya. Jadi kita lebih hati-hati aja. Selain keduniawian loh ya, tapi Tuhan ngajarin kita untuk lebih wise, lebih bijaksana, lebih care ya, karena kan barang-barang itu mahal atau tidak mahal itu tetap berharga. Ya. Itu aja, jadi Amin. semangat. Betul. Setiap peristiwa pasti membuat kita jadi lebih bijaksana, lebih baik dan lebih bijaksana. Lebih baik lagi, ya. Wah, ada yang keluar satu, siapa ya? Ya silakan. Kalau saya jujur pengalaman saya soal handphone itu saya bukan hilang atau apa, dicuri. Ya, dicuri orang sementara di kendaraan. Ya, itu membuat saya akhirnya harus bagaimana untuk bisa menjaga handphone saja. Oke, silakan. Mungkin kita waktu sudah cukup ya. Patik, ada Patik? Bisa sekalian tutup, Patik? Shalom, Patik. Atau Pak Oto? Atau, ya Patik, silakan. Nggak ada. Lanjut acara. Lanjut. Pak Oto, ada Pak Oto? Bu Farida? Ya, Pak Oto? Ya, shalom semuanya. Shalom, ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Saya yakin apa yang terjadi sama Ibu Erni, pada prinsipnya Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Jadi apapun terjadi, semua itu menjadi semakin kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan ini. Ada lagunya tuh ya Pak? Iya. Terus engkau baik, sangat baik. Baik, teramat baik. Baik. Ya, itulah. Amen. Jadi puji Tuhan, kalau ibu bisa sampai punya peristiwa seperti itu, berarti Tuhan masih sayang sama ibu, aja prinsipnya gitu. Jadi supaya semacam peringatan, bukan peringatan, semacam kayak himbauan lah buat ibu dan anak-anaknya, supaya Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan ibu dan keluarga. Itu aja senantiasa saya sampaikan. Itu Pak Yesua.
Amin. Siap, siap. Eh, Oke, kita akhiri saja. Mungkin saya minta Bu Farida ya, Bu. Halo, Bu. Bu Farida, boleh Ya, sekalian tutup, Bu. Kita ya. udah cukup. Mari, Kita lanjutkan besok. mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk Morning Spirit hari ini Bapak. Biarlah yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya ya Bapak. Bapak, pimpin kami semua yang mengikuti Morning Spirit ataupun yang belum bisa ya Tuhan, supaya kami boleh tetap di dalam Engkau detik demi detik napas kehidupan kami. Amin. Terpuji-pujilah namamu Bapak Yesus, hanya di dalam namamu saja Dalam kami nama berdoa Tuhan dan Yesus. bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bro Tuhan Adam, berkati. Bu Lisa, Bu Farida, Pak Wid, Bu Francisca, Pak Oto, Pak Tik. Iya, Bu Erni udah duluan.